Jadi kita akan mulai dari pendahuluan dulu, ya. Jadi dari pendahuluan kita akan mengetahui apa sih sebenarnya definisi dari ekonometrika itu sendiri. Jadi ekonometrika itu ada dua sebenarnya atau beberapa banyak definisi atau banyak pengertian. Di sini saya mengambil yang mudah untuk diingat saja. Ya, jadi ekonometrika itu analisis kuantitatif sama dengan statistik, ya. Jadi analisis kuantitatif ekonomi berdasarkan perkembangan dan observasi dengan metode inferensia. Inferensia itu adalah metode hipotesis. Masih ingat cara membuat hipotesis ya, ada HA, ada H0 ya, atau pengujian yang sesuai. Jadi dalam ilmu sosial yang menggunakan teori ekonomi yang pertama. Makanya namanya kenapa ekonometrika. Jadi dia menggunakan teori ekonomi, kemudian matematika, dan terkait juga dengan statistik. Gunanya untuk apa statistik? Gunanya untuk menganalisa fenomena-fenomena ekonomi. Kalau misalkan terkait dengan statistik, berarti itu terkait dengan data. Ya, kalau bedanya apa statistik dengan ekonometrika? Jadi biasanya kalau ekonometrika itu kalian mengambil data itu dari website resmi pemerintah, misalkan seperti Bank Indonesia, kemudian Badan Pusat Statistik, ya, jadi di websitenya langsung. Kemudian kalau di statistik kemarin kalian lebih banyak untuk menyebarkan kuesioner, ya, sehingga datanya itu adalah data primer, ya. Beda dengan ekonometrika karena kita ngambil di website data yang sudah disediakan oleh pemerintah, maka data yang kita gunakan adalah data sekunder. Ya, jadi itu bedanya ya. Memang bisa kita menggunakan data sekunder diolah di SPSS juga bisa, ya. Tapi untuk ekonometrika bedanya apa lagi dengan statistik? Kalau di ekonometrika diutamakan sebelum kita membuat penelitian atau membuat judul penelitian, maka kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah mencari teori ekonominya dulu. Ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah mencari teori ekonominya dulu. Kenapa kita harus perlu tahu teori ekonomi? Ya, teori ekonomi sebelum kita membuat sebuah penelitian atau sebelum kita membuat judul penelitian, ya. Jadi untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel penelitian yang akan kita lakukan nanti. Misalkan di sini. Di sini saya ada contoh teori ekonomi, teori konsumsi. Ya, di sini teori konsumsi. Menurut kalian, jika pendapatan kalian naik, ya, apakah konsumsi yang kalian lakukan juga naik? Naik ya, Bu. Naik ya. Jadi kalau misalkan pendapatan kalian naik, otomatis secara otomatis ada keinginan kalian untuk menambah konsumsi kalian. Entah kalian menambah porsi makan kalian, entah kalian menambah gaya hidup kalian ketika pendapatan kalian naik. Ya, maka ketika sama-sama naik, variabel pendapatan naik, kemudian variabel konsumsi juga naik, maka itu disebut dengan slope-nya apa? Masih ingat? Slope-nya adalah positif. Oh ya, Bu. Ya, kalau satu arah, maka slope-nya itu positif. Positif. Slope-nya positif. Ketika pendapatan naik, konsumsi naik, atau sebaliknya. Ketika pendapatan turun, maka apa yang akan kita lakukan? Maka kita juga akan menurunkan konsumsi kita. Misalkan pendapatan kita turun dari 1 juta menjadi 500.000 dalam 1 bulan. Otomatis bagaimana caranya kita
supaya cukup dalam 1 bulan 500.000 tersebut, maka ada beberapa konsumsi yang harus kita turunkan atau kita hilangkan sama sekali. Ya, makanya kenapa disebut memiliki hubungan slope yang positif. Di sini hubungan slope-nya itu adalah positif. Sama-sama naik atau sama-sama turun. Ya. Nah, teori konsumsi ini merupakan teori dari Keynes. Ya. Keynes. Teori dari Keynes. Teori Keynes. Teori konsumsi ini merupakan teori dari Keynes atau disebut dengan teori MPC. Teori MPC. MPC. Jadi marginal propensity to consume. Ya, adanya penambahan konsumsi dari setiap kenaikan pendapatan. Ya, ini teori dari Keynes. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau buat penelitian, maka kalian harus cari dulu teori-teori dari ahlinya langsung, ya, supaya kalian bisa menghubungkan. Oh, ketika saya ingin membuat hipotesis atau ketika saya ingin membuat rumusan masalah, yang masih ingat rumusan masalah. Jadi kalau misalkan kita buat rumusan masalah kan, apakah pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi? Maka kita sudah harus tahu apakah pendapatan ini memiliki hubungan positif atau tidak terhadap konsumsi. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus mencari tahu teori ekonominya terlebih dahulu. Sampai sini bisa dipahami? Insyaallah paham. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Kalau tadi variabel yang memiliki hubungan atau memiliki slope positif, di sini kita akan bahas tentang variabel yang memiliki hubungan atau slope-nya itu negatif. Negatif. Di sini contoh yang saya gunakan adalah teori produksi. Ya, dalam teori produksi, di sini L ini merupakan simbol dari labor atau tenaga kerja. Tenaga kerja. Kemudian Q ini merupakan simbol dari kuantitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, saya ulangi. Yang L ini merupakan tenaga kerja atau labor. Kemudian yang Q ini merupakan kuantitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini, ketika tenaga kerjanya naik, ya, menurut kalian, kenapa justru kuantitas barang yang dihasilkan oleh perusahaan justru turun? Ada yang bisa? Karena saya izin, Bu, mungkin bisa sedikit. Karena kan perusahaan itu mempunyai target produksi per harinya. Misalkan target produksinya per hari itu 1000 produksi. Nah, itu dengan jumlah karyawan, misalkan jumlah karyawan itu 100 orang dengan produksi 1000. Namun di saat dia peningkatan produksi, peningkatan karyawan misalkan 2000 ditambah karyanya menjadi 150 karyawan, namun targetnya tetap 1000 produksi per hari, maka yang apa namanya itu dia tidak seimbang jadinya. Jadi ya itu sedikit, Bu, misalnya. Ya, betul. Jadi ketika suatu perusahaan ya menambah karyawannya dengan kuantitas yang tetap, ya, maka otomatis biaya operasional dari perusahaan akan dialihkan untuk membayar karyawannya.
maka bahan baku yang harusnya dipakai untuk membuat barang produksi itu harus dialihkan untuk membayar karyawan. Sehingga kalau misalkan kuantitas karyawannya ditambah, pilihannya yang mana oleh perusahaan? Pilihannya adalah kalau misalkan saya nambah karyawan, maka kuantitas barang saya atau bahan baku atau kualitas bahan dari barang yang akan saya hasilkan juga itu akan saya turunkan. Ya, sama halnya contohnya kalau misalkan kalian kerja kelompok, satu kelompok 5 orang, paling biasanya yang kerja hanya 2 atau 3 orang, sisanya nggak ngapa-ngapain, misalkan seperti itu. Ya, atau cuma nebeng nama, misalkan. Ya, nah itu juga salah satu contoh kecil dari teori produksi. Sehingga kenapa perusahaan-perusahaan itu harus mencukupi atau sudah bisa memprediksi berapa kira-kira kebutuhan karyawan saya untuk saya mencapai produksi misalkan per hari itu adalah 1.000 pakaian. Ya, entah dia memakai karyawan atau menambah dengan kapital. Ya, kapital itu apa? Kapital itu seperti mesin, pembuat mesin, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah kenapa dalam teori produksi antara labor ya dengan kuantitas barang itu memiliki hubungan slope-nya itu adalah negatif. Ya. Jadi slope-nya negatif. Berlainan arah, yang satu naik, yang satu turun. Atau kebalikannya, ketika labor-nya turun, maka kuantitasnya naik. Ya, jadi ketika tenaga kerjanya dikurangi, maka uang untuk membayar tenaga kerja yang sebelumnya bisa dipakai misalkan untuk membeli kapital, ya, mesin yang bisa menghasilkan kuantitas barang yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan tenaga kerja atau tenaga manusia. Sehingga slope-nya itu adalah negatif. Lalu pertanyaannya, Bu, bagaimana jika kita tidak, misalkan variabel-variabel yang sudah kita tentukan, itu kita nggak menemukan teori ekonominya apa? Sama seperti pada saat kalian buat penelitian statistik kemarin, maka menggunakan referensi artikel lain dengan yang kira-kira judul dan metodenya sama, dan variabelnya juga sama. Nah, di situ kan di abstraknya kelihatan ya bahwa misalkan L atau labor memiliki hubungan negatif terhadap kuantitas barang misalkan. Kalau misalkan kalian tidak menemukan teorinya itu apa. Maka kalau misalkan kita buat rumusan masalah atau hipotesis, maka kita sudah tahu. Maka rumusan masalah yang akan kita buat adalah apakah labor berpengaruh negatif terhadap kuantitas barang. Ya, yang harus kalian ingat, positif dan negatif di sini bukan menunjukkan bahwa kalau positif itu derajatnya lebih tinggi daripada negatif, ya. Di sini hanya menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu positif atau negatif. Ya, itu bedanya. Nah, kemudian sampai sini bisa dipahami sampai teori ekonomi? Ya nggak bisa. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Atau saya menjelaskan terlalu cepat dan mau diulang? Jelas, Ibu. Jelas ya? Jelas, Ibu. Oke, kita lanjut ke matematikanya. Nah, di sini teori-teori ekonomi yang tadi saya sebutkan tadi, ya. Jadi untuk merumuskan bentuk persamaan matematika, jadi dari persamaan matematika diubah menjadi persamaan ekonometrika. Contohnya, di sini dalam persamaan matematika,
C ini merupakan konsumsi ya. Kita menggunakan teori konsumsi. C ini, simbol ini merupakan simbol dari konsumsi. Sama dengan A. A itu apa? A itu adalah konstanta. Ya, ditambah beta Y. Y di sini adalah apa? Pendapatan. Pendapatan. Yang harus kalian ingat lagi, ya, variabel independen dan variabel dependen. Yang mana yang mempengaruhi, yang mana yang dipengaruhi? Nah, ya, masih ingat, masih ingat. Apa? Kalau Y ini variabel independen atau variabel dependen? Independen, Ibu. Yang Y variabel Independen. independen. Kenapa? Karena apa namanya, Y ini mempengaruhi, Bu. Independen Mempengaruhi konsumsi, tuh, misalkan. mempengaruhi konsumsi atau C. Maka Ya. di sini variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhi adalah C, maka ditaruh di ruas yang paling kiri atau sebelah kiri di sama dengan. Ya. Oke. Untuk variabel yang dipengaruhi atau variabel dependennya. Ya, pada ruas sebelah kiri sama dengan. Kemudian untuk A ini adalah konstanta, ya, konstanta. Kemudian plus B ini adalah koefisien dari Y. Koefisien dari Y atau koefisien dari pendapatan. Ya. Kemudian diturunkan ke persamaan ekonometrikanya. Sama, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah ada plus error term di sini. Kalian harus ingat, masih ingat. Jadi kalau plus error term di sini, ini adalah berapa sih toleransi dari kesalahan yang boleh kita lakukan pada saat kita melakukan penelitian. Ya, jadi toleransi kesalahan kita biasanya itu adalah sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Ya, paling besar itu 10%. Yang biasanya banyak digunakan, yang boleh digunakan itu 10%. Kalau semakin besar toleransi kesalahannya, maka penelitian kalian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nah di sini contohnya. Saya punya contoh untuk persamaan ekonometrikanya. Saya stop share dulu yang ini. Ini adalah contoh bentuk dari output ekonometrika atau output dari EViews. Kelihatan? Mau dibesarin lagi atau sudah cukup? Kelihatan. Dibesarin boleh, Ibu? Jelas. Dibesarin. Oke. Nah, di sini kelihatan, kebaca ya, variabel dependent atau dependent variable. Titik 2 pengeluaran. Pengeluaran itu sama dengan konsumsi. Ya, jadi kalian mengeluarkan uang untuk beli bensin, beli makan, beli sepatu, beli jilbab, beli gitar, beli semua barang itu merupakan pengeluaran atau merupakan konsumsi. Ya, ingat tadi variabel kita atau
Di teori kita tadi menggunakan C Teori dan Y. Ya, Iya. C dan Y. Teori dari Keynes, ya, teori konsumsi. Diingat, pengeluaran itu adalah C, ya, pengeluaran Iya, itu adalah C, dan yang di sini variabel pendapatan, di sini yang ada di dalam tabel, pendapatan itu adalah Y. iya. Harus diingat ya, ingat dulu di sini. Ingat bahwa kalau teori kita ketika pendapatan naik, maka konsumsi juga ikut naik. Oke, harus diingat ya. Nah, kemudian dalam persamaan matematikanya, tadi persamaan matematika, C sama dengan persamaan matematikanya tadi C sama dengan sama A plus B. B kali Y. Bisa pakai beta besar atau B biasa juga nggak masalah. BY. Ya, kemudian dalam persamaan ekonometrikanya, ekonometrika C sama dengan A A plus tambah B BG A plus plus E. Error term. error term. Oke. Nah, kemudian yang mana yang kita masukkan nilainya? Nah, di sini karena variabel dependen kita itu adalah C, ya, atau pengeluaran atau konsumsi, maka C-nya di sini tetap C sama dengan, ya. Kemudian A ini merupakan apa tadi? Konstanta. 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 Ya, yang mana nilai konstanta? Yang ini adalah nilai konstanta. Jadi C di sini bukan merupakan C pengeluaran atau bukan merupakan C konsumsi, tapi C di sini merupakan C konstanta. Ya, maka di sini nilainya adalah 7690994. Yang Ya, ini. Ini nilainya. Ya. Maka kita tulis di sini 7690994 plus, ya. Di sini adalah beta di sini, beta Y di sini adalah koefisien dari Y. Koefisien dari pendapatan. Koefisiennya yang mana? Koefisiennya adalah yang ini. 57. 579. Nah, maka plus 579. 5,79 Y. 6. Ya. Oh iya itu. 79 Y. Maka plus error. Error Ya. 0,0. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Lalu Ya Allah, cara Bu. bacanya bagaimana? Cara bacanya sama seperti di statistik kemarin. Jadi harus diingat. Ingat sekali lagi teori ekonomi kita. Ketika pendapatan naik, maka konsumsinya naik. Harus diingat ya. Oke, Ingat, kalau Bu. tidak diingat, maka cara bacanya adalah karena di sini variabel independennya hanya satu, maka yang dibaca hanya yang ini saja, yang bagian pendapatan. Yang ini tidak dibaca. Biasanya yang ini dibaca, konstanta ini dibaca kalau variabel independennya lebih dari satu. Ya, maka yang ini, yang variabel pendapatannya, bagaimana cara bacanya? Bagaimana hubungannya?
Maka hubungannya adalah ketika pendapatan naik 1 rupiah, maka konsumsi naik sebesar 5,79 rupiah. Oh, siap. Ya. Jadi bisa disesuaikan satuannya. Misalkan kalau satuannya itu adalah dolar, maka ketika pendapatan naik sebesar 1 dolar, maka konsumsi naik sebesar 5,79 dolar. Atau kalau misalkan satuannya itu adalah unit, maka ketika pendapatan naik 1 rupiah, maka konsumsi jilbab misalkan sebanyak naik sebesar 5,79 unit jilbab. Jadi tergantung satuan dari penelitian kalian. Sampai di sini bisa dipahami hubungan antara teori ekonomi dengan persamaan ekonometrika? Boleh nanya, Bu? Oke. Tadi kan tentang bagaimana kita membaca datanya. Dan tadi misalkan di saat setiap kenaikan 1 dolar, maka pendapatan akan naik sebesar 5,79. Nah, untuk menentukan misalkan 1 dolarnya itu, Bu, gimana itu, Bu? Maksudnya, dari Itu mana 1 kita dolarnya itu sudah tetap. Jadi setiap kenaikan 1 rupiah saja, atau 1 dolar saja, maka maka konsumsinya itu naik sebesar segini. Atau misalkan itu sudah tetap, satunya itu sudah tetap. Ya. Jadi Standar. kenapa? Itu berarti teorinya yang 1 rupiahnya, Bu. Iya. Hmm, Jadi cara bacanya memang seperti itu. Jadi setiap kenaikan 1 rupiah atau misalkan jadi tergantung dari penelitian kalian. Kalian kalau misalkan satuannya itu misalkan 1 juta, maka setiap kenaikan pendapatan 1 jutaan, misalkan nanti datanya itu dalam jutaan, maka sebutannya adalah setiap kenaikan pendapatan 1 juta, maka konsumsi naik sebesar 5,79 juta. Seperti itu. berarti tergantung data yang kita gunakan untuk Iya. kenaikan itu. Ya, betul Iya. sekali. Jadi tergantung data yang kalian gunakan pada penelitian tersebut. Kalau misalkan pendapatannya itu misalkan dalam miliar, misalkan ya, seperti pendapatan nasional pemerintah, otomatis itu kan dalam miliar rupiah atau dalam triliun rupiah. Ya kan? Maka setiap kenaikan PDB, misalkan ya, PDB itu adalah pendapatan, maka setiap kenaikan PDB 1 miliar atau 1 triliun rupiah, maka konsumsi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebesar 5,79 triliun rupiah. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ini kan yang tadi adalah slope-nya positif. Maka di sini juga simbolnya itu adalah positif. Positif. Nah, kita misalkan menggunakan yang tadi slope-nya negatif, misalkan, ya. Tadi adalah teori produksi. Dengan nilai yang sama ya, saya pakai dengan angka yang sama di sini. Kita rubah variabelnya saja. Ya. Maka di sini kalau misalkan pakai yang produksi tadi, antara labor dan kuantitas barang, yang mana yang merupakan variabel dependent? Dependent berarti tadi kan ketika tenaga kerja naik, maka kuantitas barang yang dihasilkan turun. Maka variabel dependentnya yang mana? Tenaga kerja ya. kuantitas berarti produk labor, Bu, yang menjadi dependennya. Tenaga dependennya tenaga kerja, Bu. Kalau menurut saya. Kalau misalnya dependennya itu Bu, labor kuantitasnya, Bu.
Yang mana jadinya? Labor atau kuantitas? Labor, Ibu. Labor. Kuantitas. Tenaga kerja, Bu, menurut saya. Tenaga Menurut kerja. saya Nggih, Itu merupakan variabel dependen. 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 Variabel yang mempengaruhi atau yang Mempengaruhi. dipengaruhi? Yang Dipengaruhi mempengaruhi. Yang dipengaruhi. Ya. Matan. Yang dipengaruhi. Jadi Ya, Bu. kalau misalkan antara tadi lebarnya naik, maka kuantitas barangnya itu, Turun. maka variabel independennya yang mana? Independen. Kuantitas. Kuantitas. Independennya itu tenaga kerja. Ibu. Tenaga kerja. Labor independen, Bu. Yang mana yang independen? Labor. Labor. Labor yang independen, berarti yang dependen atau yang mempengaruhi, yang dipengaruhi yang mana? Konstan. Kuantitas. Kuantitas. Kuantitas dependen dipengaruhi. Apa? Kuantitasnya Jadi, itu independen. kuantitasnya itu adalah dependent variable, Independen. L-nya dependent independen. variable, dan labornya itu adalah independent Variabel. variable. Iya, apa? Kenapa? Karena tadi ketika labornya naik, maka kuantitasnya turun. Ya. Maka yang dipengaruhi adalah kuantitas. Kuantitas. Yang mempengaruhi adalah labor. Labor. Oke, Ya. saya ulangi. Ya, jadi ketika labor atau tenaga kerjanya naik atau ditambah, maka kuantitas barang yang dihasilkan itu turun. Sehingga labor itu berpengaruh terhadap kuantitas barang. Oke, sudah diingat ya teorinya. Maka yang berada di sebelah kiri sama dengan itu Q atau L. L, Bu. L, Bu. Q dong. Kan Ya, yang dipengaruhi. Oh, iya. Maaf, Bu. Ya kan? Sama seperti yang C tadi. Karena C merupakan variabel dependen. Ya. Ya. Jadi kalau yang dipengaruhi itu berada di sebelah kiri sama dengan. Ya, ingat ya. Di sebelah Ingat, kiri Bu. sama dengan. Maka persamaannya kita langsung ke persamaan ekonometrikanya ya. Q A minus atau positif? Minus, Bu, minus. Ya, minus karena slope-nya kalian tahu tadi adalah negatif. Teori. Negatif. Ya, maka negatif beta B. L plus error. Error term. Plus error ini tetap. Ya, karena dia merupakan tambahan dari kebijakan kita boleh errornya atau berapa. Walaupun pakai teori negatif, tetap dia plus error, Bu. Enggak Ya, min error. tetap dia plus error. Ya. Nah, ini merupakan persamaan ekonometrika dari Teori produksi. teori produksi. Oke, ini merupakan persamaan ekonometrika dari teori produksi tadi. Nah, kemudian misalkan kita nilainya nih disamain sama yang ini tadi. Ya, saya hapus dulu supaya nggak bingung. Kita anggap. Ini kita anggap ya. Jangan dilihat kok variabelnya beda. Ya, kita anggap. Jadi yang pengeluaran ini kita anggap sebagai kuantitas. Kuantitas. Ya. Kemudian yang pendapatan ini kita anggap sebagai
labor. labor. Tenaga kerja. Ya. Maka turunannya bagaimana? Kuantitas atau Q sama dengan konstantanya berapa? Konstantanya 7090. 7, 6, 90, 994. Minus koefisien dari L berapa? 5,79 L plus error. Error. Ya, maka bacanya bagaimana? Jika Setiap kenaikan kenaikan satu rupiah akan mengurangi 5,79 kuantitas. Ya, betul sekali. Ya, jadi tergantung dari satuannya. Jadi misalkan setiap kenaikan tenaga kerja orang misalkan ya. satu Setiap orang. kenaikan satu orang tenaga kerja, maka akan menurunkan kuantitas barang produksi sebanyak 5,79 unit barang. Nah, ya, Bu. Ya, misalkan seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Ya. Kita lanjut lagi. Untuk persamaan matematika dan persamaan ekonometrikanya saya anggap sudah selesai ya. Kita lanjut, saya stop share yang dulu. Kita lanjut ke bagian statistiknya. Jadi tadi kalau ekonometrika tadi harus diingat yaitu teori ekonomi, matematika, dan yang terakhir adalah statistika. Ya, yang namanya statistik itu pasti berkaitan dengan pengumpulan data. Pengolahan. Ya, pengolahan data, pengumpulan data itu yang disebut dengan statistik. Ya, jadi setelah kita melakukan dikumpulkan teori-teori ekonominya, kemudian diturunkan persamaan matematika dan persamaan ekonometrikanya, kemudian barulah kita membuat hipotesis pada statistikanya. Ya, tadi menguji hipotesis. Ada uji T dan ada uji F. Yang masih ingat, uji T itu adalah uji individu. Iya. Ya, kalau uji F itu merupakan uji bersama-sama atau uji simultan. Ya. Kemudian uji asumsi autokorelasi. ada uji asumsi klasik. Ya. Ya, Bu. Ini kita juga akan menguji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Yang membedakan antara ekonometrika dengan statistika yang kemarin sudah kalian kerjakan adalah di ekonometrika kalian tidak perlu menguji uji keabsahan data. Uji keabsahan data itu yang mana? Validitas dan reliabilitas. Ya, kenapa tidak perlu diuji? Karena kalau kemarin kalian yang statistik kemarin kalian membuat kuesioner sendiri, ya, jadi harus diuji apakah kuesioner kalian itu valid atau tidak, reliable atau tidak, ya. Sedangkan dalam ekonometrika data yang kita pakai adalah data yang sudah memang valid dari pemerintah. Sehingga tidak perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas lagi.
Nah, itu yang membedakan. Kemudian pada saat pada saat di statistik, kalian mungkin kemarin tidak melakukan uji autokorelasi. Kenapa? Karena autokorelasi ini merupakan uji rentang waktu. Sedangkan di statistik kemarin kalian menguji dalam satu waktu, fenomena dalam satu waktu. Apakah harga berpengaruh terhadap label halal atau tidak? Ya, dalam satu waktu. Beda dengan ekonometrika. Dalam ekonometrika ini kalian harus menguji dalam rentang waktu. Misalkan 10 tahun terakhir, dan yang paling minimal data yang digunakan adalah 5 tahun terakhir. Ya, sehingga di sini ada uji autokorelasi. Korelasi antara rentang waktu data yang kalian gunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ya. Untuk cara menguji heteroskadisitas, multikolonialitas itu masih sama dengan kita menguji di statistika itu, Bu? Beda, Walaupun beda aplikasi. tentu beda. Tentu beda. caranya berbeda karena menggunakan alat analisis yang berbeda. Tapi cara bacanya sama. Ya, cara bacanya sama karena di sini karena kemarin kita pakai SPSS dan sekarang kita pakai eViews, maka caranya juga berbeda. Ya, jadi nanti di modul ini saya sudah buatkan cara praktikumnya. Ya, nanti setiap minggu akan kita latihan untuk praktikum. Ya, di sini sudah saya buatkan dan ini nanti akan saya share ke grup. Ya, jadi bisa kalian gunakan setiap kita akan praktikum. Nah, kemudian tujuan ekonometrika. Jadi, tujuan dari ekonometrika ini adalah membuktikan dan menguji validitas dari teori-teori ekonomi. Ya, tujuannya adalah kalau misalkan kemarin di statistik itu kalian membuktikan data-data kalian itu valid, kalau di ekonometrika kalian membuktikan bahwa teori-teori ekonomi yang kalian gunakan itu valid. Misalkan, ya, tadi teori ekonomi kita adalah teori konsumsi, ya, yang mana antara Y atau pendapatan dan konsumsi itu memiliki hubungan positif. Tapi ternyata, misalkan, ternyata saat kalian melakukan pengujian, ya, atau kalian melakukan penelitian, ternyata hasilnya adalah ketika pendapatan naik, justru konsumsinya turun. Artinya teorinya itu valid atau tidak? Tidak valid. Maka harus dicari lagi. Kenapa kok ketika pendapatannya naik, konsumsinya turun? Jadi harus dicari tahu fenomena ekonominya seperti apa. Misalkan ketika pendapatannya naik, konsumsinya turun, bisa jadi orang tersebut memilih untuk menabung. Iya. Ya, maka dari mana kita tahu orang tersebut memilih untuk menabung? Kita harus memiliki data-data lagi untuk memvalidasi dari teori ekonomi yang kita pakai dan penelitian yang kita gunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah menghasilkan taksiran numerik bagi koefisien-koefisien hubungan ekonomi yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan kebijakan ekonomi. Nah, taksiran-taksiran numerik dan koefisien-koefisien hubungan ekonomi ini yang mana? Yang tadi, yang nilai koefisien dari pendapatan tadi. Ya, jadi itu yang bisa digunakan untuk
keperluan kebijakan ekonomi. Kalau misalkan pendapatannya naik, misalkan Rp1 kalian, maka bagaimana kebijakan ekonomi kalian supaya memenuhi konsumsi atau ekspektasi konsumsi keluarga. Jadi kebijakannya seperti apa? Nah, itu adalah gunanya dari ekonometrika. Kemudian ada yang terakhir adalah meramalkan besaran nilai ekonomi di masa datang dengan derajat probabilitas tertentu. Jadi kita bisa meramalkan dalam ekonometrika itu nilai-nilai ekonomi di masa datang dengan probabilitas yang sudah kita tentukan. Nah, ini bedanya kenapa anak ekonomi itu harus bisa menggunakan alat IFIUS atau paham betul tentang ekonometrika. Karena gunanya adalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi dalam ekonometrika itu sebenarnya ada banyak sekali metode-metode penelitian. Tapi yang di sini yang akan kita gunakan untuk metode penelitiannya itu masih menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Sebenarnya dalam ekonometrika itu sangat banyak sekali metode-metodenya. Ada yang disebut dengan SEM, ada VAR, ada VCM, dan lain sebagainya metode-metodenya. Tapi di sini untuk skala S1 ya masih menggunakan regresi berganda atau regresi sederhana. Ya. Kemudian di sini langsung aja kita ke pembentukan model ekonomi secara sederhana. Ini adalah turunannya dari, kelihatan nggak? Turunan dari penjelasan-penjelasan saya tadi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menentukan teori ekonominya. Ya, harus yang pertama dilakukan adalah teori ekonominya. Kemudian ditentukan spesifikasi model matematikanya, kemudian diturunkan lagi ke spesifikasi model ekonometrikanya. Setelah itu sudah ada spesifikasi model ekonometrikanya. Ini belum masuk nilai-nilai dari output IFIUS-nya ya, hanya modelnya saja. Barulah kita mencari data. Kalau misalkan kita tadi menggunakan teorinya Keynes, yaitu ketika pendapatan naik, maka konsumsi naik, maka ketika kita ingin mencari data, di mana kita harus mencari data? Data pendapatan bisa kalian cari di Badan Pusat Statistik. Kemudian konsumsi juga bisa kalian cari di Badan Pusat Statistik. Saya kasih contoh. Tunggu sebentar. Ini adalah website dari Badan Pusat Statistik. Ya, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Ya, ini adalah BPS Pusat Statistik ya. Jadi setiap daerah itu memiliki BPS-nya masing-masing. Ada BPS NTB, ada BPS Lombok Tengah, Lombok Timur, setiap kabupaten ada. Kalau yang saya tunjukkan ini adalah BPS Indonesia. Di sini ada bps.go.id. Ya. Di sini kalian misalkan mau mencari ekonomi dan perdagangan. Di sini ada semua. Jadi di sini nilai ekspor impor, energi, harga eceran dari barang juga ada semua di sini. Ya. Jadi upah buruh, usaha mikro kecil di sini sudah ada semua. Jadi kenapa kita tidak perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas karena datanya sudah disediakan.
Ya, misalkan kalian ada mata kuliah gender dan pembangunan. Di sini juga Ada, Ibu. gender. Ya, di sini juga ada gender. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan lain sebagainya, indeks ketimpangan gender di sini ada semua. Ya. Jadi tinggal kalian cari di sini. Kalau misalkan kalian mau mencari misalkan jumlah uang beredar itu, maka nanti kalian cari di Bank Indonesia, website Bank Indonesia. Ya. Nah, oke, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi terakhir. Setelah pengumpulan data, kemudian estimasi parameter model. Estimasi parameter model ini adalah estimasi model apa yang akan kita gunakan. Modelnya itu kita menggunakan regresi sederhana atau regresi berganda. Kalau misalkan regresi sederhana, maka variabel independennya hanya satu. Kalau regresi berganda, maka variabel independennya ada 2 atau lebih. Kemudian baru deh melakukan uji hipotesis. Dibuat hipotesisnya apa? Nah, kalau misalkan dari hipotesis tersebut, teori yang kita gunakan dan data yang kita gunakan itu sesuai, maka bisa kita interpretasikan hasilnya. Ya, bisa kita interpretasikan hasilnya, peramalan dan interpretasi hasil. Tapi kalau misalkan setelah kita melakukan pengujian, ternyata teorinya itu bertolak belakang dengan model yang kita gunakan, maka pasti ada yang salah. Antara kita melakukan perbaikan teori atau cari teori baru, atau data yang kita gunakan yang keliru. Ya, kalau misalkan kalau misalkan perbaikan teori, otomatis kalian harus cari teori lagi. Kemudian yang paling memungkinkan kita lakukan adalah kita kesalahan pada pengambilan data. Kalau misalkan ada kesalahan pada pengambilan data, maka kita ulangi dari cara kedua sampai seterusnya. Sampai cara ke-6. Ya. Jadi kita ulangi. Nah, itu dulu pendahuluan untuk pertemuan pertama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah, insya Allah paham ya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Insya Itu Allah cuma paham. Insya Allah paham ya. Oke. Jadi kita kemungkinan untuk praktikum itu sampai bulan Oktober, ya. Kita tatap muka praktikum itu sampai bulan Oktober, dan di bulan November itu kalian sudah membuat penelitian sendiri, sama seperti statistik kemarin. Hanya saja di sini untuk kasus dan judulnya dan variabelnya sudah saya tentukan. Ya, sudah saya tentukan. Saya punya 40 kasus yang mana bisa kalian pilih. Nanti saya share di grup. Ya, jadi kalian sesuai kesepakatan kalian saja. Jadi itu nanti mau sesuai absen atau mau acak, itu terserah kalian. Nanti saya share di grup untuk kasusnya supaya kalian bisa mencari data dari sekarang sambil saya jelaskan setiap minggunya. Jadi kalian bisa nanya juga, Bu, kok data yang ini nyarinya di mana ya? Data yang ini carinya di mana? Seperti itu. Ya, jadi kalian bisa sambil bertanya dan mencari untuk persiapan kalian membuat penelitian. Jadi full di bulan November itu kalian membuat penelitian, dan di bulan Desember, awal Desember, insya Allah kita sudah UAS, jadi tidak ada UTS.
Ya, UASnya yang itu juga UASnya, Bu? Atau ya beda nanti? itu jadi UASnya. Cuman UASnya itu adalah selain kalian mengumpulkan makalah, kalian membuat video penjelasan atau presentasi dari hasil penelitian kalian. Singkat saja, jangan panjang-panjang. Paling lama 3 menit. Jangan deh 3 menit, juga 2 menit aja. Paling lama 30. Oke, ya, itu seperti itu. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan atau tidak sebelum Ibu akhiri perjumpaan kita pagi hari ini? Nggak ada, Saya Bu Ibu. sedikit. Ya, Saya Bu sedikit. Kan tadi Ibu akan memberikan kita sekitar 40 kasus itu. Itu apakah boleh kita angkat jadi judul skripsi langsung itu Bu? itu tergantung sama pembimbing kalian nanti. Ya, Kan kita itu mengajukan itu boleh sekiranya Ibu. Oh, boleh tentunya. Kalau mengajukan boleh. Tapi untuk persetujuannya itu boleh atau bisa atau tidak itu tergantung dosen pembimbing kalian. Bisa jadi boleh ngambil judul itu tapi variabelnya ditambah misalkan. Atau boleh ngambil judul itu tapi harus ada syariahnya misalkan seperti itu karena kalian ekonomi syariah. Ya, Dari jadi boleh. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mungkin yang sekian Bu. Oke. Oke, kalau Indra. begitu Udah. kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tetap sehat dan tetap bahagia semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pegang kesehatan, dipermudah segala urusannya Ibu. Amin.